Lo nanya-nanya di bawah Ada itu. Oh Kak my god, ada Ivan. Ivan Gunawan. Apa kabar? Terima kasih sudah mampir di Island Monday. Jadi ada giveaway buat kalian semua. Nanti ketika video ini di-upload di YouTube Arifin Learning School, kalian harus nonton sampai akhir. Hey semuanya, apa kabar? Welcome back again to I Live Monday. Oke, selamat datang semuanya. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat. Kali ini kita akan masuk ke topik yang seru banget karena ini berhubungan dengan fashion and style. Kita ada bintang tamu yang kebetulan itu kita kemarin tuh sempat mau undang untuk acara kita di Yogyakarta, tapi karena berhalangan karena corona jadi nggak bisa undang nih. Tuh, bintang tamunya udah ada di sini nih. Nanti ini spesial hadir pada hari ini untuk berbicara, bahas-bahas mengenai industri fashion, mengenai fashion and style, cara berpakaian kalian sebagai seorang model. Dan bintang tamunya kebetulannya udah di sini, Keisha. Hai Keisha, boleh request? Ini aku hari ini berdandan lebih stylish karena bintang tamunya ini seorang fashion stylist ya, sudah mendandani banyak banget selebriti seperti Dira Sugandi, Nagita Slavina, brand-brand seperti Disney. Waduh, banyak banget ya pokoknya. Kita harus tanya kalian. Kalau ada pertanyaan silahkan taruh di tanda tanya di bawah ini. Kalian tanya, nanti kita akan jawab pertanyaan di akhir, dan juga akan ada giveaway yang akan dibagikan tapi melalui channel karena nanti ini akan diupload di YouTube channel. Oke, sis. Jadi jangan bertanya di komen ya guys, karena nanti akan kehapus komennya. Oh my god, look sis. Sebentar aku sambil benerin dulu posisinya. Look, she is so amazing, beautiful. Apa kabar Keisha? Baik. Ya Allah, kulitnya itu loh, so exotic. Kulitnya itu loh, wow, hitam. Ini tuh Keisha tuh kayak, Keisha ini tapi tuh kayak salah satu teman aku, sahabat aku yang kayak dia tuh harus hitam, nggak mau putih. Like me. Why? Brown. Wow. Oke, Keisha, thank you ya udah mampir di sini di Arifin Learning School. Aku pengen nanya nih, kita berbagi ilmu di Arifin Learning School. Pengen nanya sih, perjalanan Keisha nih mulai dari model itu gimana perjalanannya? Karena aku sendiri itu kayak kenal Keisha itu sebenarnya di tahun 2010, tapi aku belum tahu orangnya. Aku melihat dari karyanya. Waktu itu aku lihat, oh my god, who she is gitu. 2010 aku lihat karya kamu sama Robin, photoshoot sama Robin. Aku bilang kayak stylist by Keisha Mujana, tapi nggak tahu orangnya. Tapi ketika di pertemuan acara karya aku baru tahu, oh my god, who she is gitu loh. Kok dia bukan model ya? Ternyata dia, iya, di Fair City itu. Dan kayak, oh my god, why she didn't do a model? Kayak she's so stunning, kulitnya gila, legam banget, keren gitu kan. Dan ternyata dia udah model duluan. Dia kan baru pulang dari Bali, Beb, waktu itu, Beb. Iya. Oke, aku pengen nanya dulu. Sorry, saking excitednya sampai kelempar. Aku pengen nanya dulu nih, perjalanannya Keisha mulai dari model itu gimana ceritanya sih, Kes? Enggak sih, pertamanya itu malahan sebenarnya stylist dulu, baru jadi model. Oh gitu. Waktu pas aku kuliah, aku udah ditawarin sebagai megang salah satu majalah di Jakarta lah sebagai penulis. Terus lambat laun 2000 aku tuh ditawarin tuh 2006. Zaman dulu itu tuh model agency yang kalau kalian tahu, model agency itu tuh nggak banyak kayak sekarang. Yang ngasih nggak serame sekarang gitu. Model agency itu zaman dulu tuh kayak cuman berapa, dan terus akhirnya aku ditawarin sama Uncle B untuk jadi part of the management model and talent. Jadi kalau awalnya gimana, itu tuh benar-benar gara-gara karena udah menjadi fashion stylist,
ditawarin yang kayak, well, do you want to be a model? Okay, tapi karena aku tinggi dan nggak tahu ya, alhamdulillah aja. Jadi kayak semuanya. Oke, terus jadi fashion stylist dulu dan akhirnya bagaimana bisa menjadi seorang brand consultant? Karena aku pernah lihat Keisha ini tuh selain dia udah jalan di Fashion Week sebagai model, dia pun pernah jalan di atas Fashion Week sebagai desainer gitu loh. Kayak how could be gitu. Jadi kakek kipasnya mana? Amot ada kipasnya. Oh, hai Amot. Tapi kapan-kapan aku undang ya di sini. Iya dong, abisnya Amot. Apa namanya? Gimana tadi si itu ya? Iya, gimana ceritanya kok bisa dari model? Dari fashion stylist, terus tiba-tiba jadi ditawarin jadi model. Abis dari model itu aku ditawarin jadi visual merchandiser. Dari visual merchandiser balik ke visual merchandiser itu skin queen. After di Kuwait, aku balik ke Indonesia, terus jadi menjadi kerja di majalah lagi, jadi fashion editor. Abis dari fashion editor, menjadi fashion consultant. Jadi kayak bener-bener step by step, bener-bener sampai 9 tahun jadi asisten, dari asisten stylist, jadi stylist, jadi model ece-ece. Iya maksudnya nggak ece-ece lah ya. Bener-bener yang dari bawah gitu loh, yang nggak tiba-tiba langsung dan langsung jadi wow gitu kayak. Iya, dan alhamdulillah dapat tawaran, dapat rezeki yang dipercaya untuk Keisha, do you want to do this? Kayak sama kadang-kadang seperti kita kan akan can I do that? Am I willing to do that? Tapi thanks God, alhamdulillah ya semuanya itu berjalan aja. Berjalannya sih dengan nggak mulus gitu aja ya. Up and down. Apa namanya terus kayak sebagai model nih kan Albis Femirevolution ini sekolah tentang model, jadi aku nanya tentang modelnya dulu nih. Model itu ada benefit nggak sih bagi karir Keisha sampai ke titik sekarang ini? Banget. Apa itu Karena kalau boleh ceritain? Tapi jujur sebagai model tuh nggak segampang yang orang pikir. Kenapa? Karena we are dealing with klien mempercaya kita, klien meng-hire kita, jadi klien mempunyai harapan supaya kita look-nya akan seperti ini. Iya dong. Iya betul. Itu sangat kalau bagi aku itu benar-benar passion banget. Aduh semoga klien aku suka nih cara aku jalan, semoga klien aku suka nih waktu hasil fotonya. Nah tapi itu juga keuntungannya pada saat aku backgroundnya model jadi stylist. So when I'm doing styling, when I'm giving a direction to a model, I know what kind of expression the model want to look. Kayak jadi lebih gampang ngederek ya. Iya, muka lo harus put this shoulder like that, put this like that. So, oh juara. Ya. Tapi emang bener sih kayak apa nih modeling ini tuh kayak orang mungkin menganggap remeh kayak modal tampang, kayak cuman jalan doang, habis itu kayak pos-pos doang, udah dibayar, nggak perlu edukasi gitu kan. Padahal sejujurnya bahwa dunia model ini luas, bisa untuk expanding seperti Keisha seperti itu. Jadi fashion stylist jadi ngerti, jadi kadang juga bisa memposisikan dan menambah jaringan gitu loh. Kalau Keisha sendiri, kan? Kenal si A, kenal si B, kenal si C, jadinya kayak itu membuka jalan banget ke depannya gitu. Dan pertama kali aku jadi model aja kayak mungkin jalan aku nggak kayak langsung jebret gitu maksudnya. Kan kita tahu model, kita tahu model jalan. Tapi kita nggak tahu kalau pada saat koreografer bilang
bilang enggak, pada saat kamu jalan post dulu, habis post balik lagi, post lagi, nggak segampang yang kayak, you know what I mean? Oh ya, I know. Iya kan? Kayak Kayak harus mikir gitu. Iya, pada saat misalkan pas nyampe depan, habis kayak gitu, kalau aku hitungannya gini, 100, 200, 300, enggak 1, 2, 3, 100, Enggak. 200, 300, dalam hati tapi ya, sampai 500 gitu, ngerti nggak? You know what I mean? Nggak. Jadi nggak buru-buru gitu ya. Iya. Terus kayak apa namanya, kayak apa sih yang memutuskan kayak Keisha ini kayak menekuni dunia model kayak beberapa tahun belakangan ini kan kamu sering jalan juga untuk Jakarta Fashion Week. Well, aku udah nggak jalan, kamu masih jalan gitu. Alhamdulillah. Itu gimana ceritanya? Apa yang membuat kamu tetap terus untuk jalan di industri fashion ini, kayak seperti catwalk, photoshoot? Ada Markone, hai. Hai, ada Markone ini manajer hits ibu kota. Manajer Kita undang. Oh my god, ada Reza Bustami. Reza Bustami ini fashion stylist, fashion editornya Clara loh, luar biasa tamu-tamu hari ini. Selamat datang buat teman-teman yang mau nanya tips-tips untuk styling pakaian kalian bisa taruh di kolom pertanyaan di bawah ini, nanti kita akan jawab di akhir. Oke, pertanyaan selanjutnya, benefit memiliki background sebagai model untuk karir lainnya kan udah nih. Terus apa yang seharusnya model kenakan selama casting? Ini kayak model itu kan kadang suka asal datang casting, suka asal datang ke lokasi. Advice-nya apa? Jujur, maaf ya, ini maaf banget. Aku nggak pernah casting, aku selalu diminta. Enggak, untuk kamu sebagai klien, nih ada model datang ke tempat kamu. Gitu, kayak sebel gitu. Untuk model itu tuh, gue nggak tahu ya, sekarang itu tuh kadang-kadang model itu tuh nggak, kalau zaman dulu tuh model kita tuh harus punya sepatu hitam, silver, emas, ya putih, banyak banget ya. Untuk model, ya kak, setiap ya nggak, kalau cowok nggak ya, kalau cewek tuh harus cowok 2. Sepatu tuh harus standby, ibaratnya warna hitam, silver dan emas. Jadi kalau misalkan sepatunya nggak cukup lah, desainernya kok bawa sepatu. Nah, kebanyakan model sekarang itu tuh nggak yang model-model baru tuh nggak siap tuh akan, aduh aku nggak punya, aku nggak bawa, kayak gitu, ngerti nggak sih? Mungkin saran aku pada saat kalian casting atau kalian casting atau apa, untuk ini casting lah ya tepatnya, itu tuh kalian udah siap tuh yang namanya sepatu hitam, sepatu emas, sepatu silver, dan pakai bajunya menurut aku pribadi tights, tank top hitam, udah hitam aja, udah sleek. Kenapa hitam? Apa arti hitam di mata Keisha? Apakah membuat perubahan bagi model tersebut? Karena model itu is a canvas. Jadi janganlah klien memberi khayalan atau memberi imajinasi. Ini tuh inovasinya kayak ini dia kayak gini badannya, ini dia figurnya seperti ini. Jadi klien tuh lebih mudah kalau kamu memakai bajunya selalu stand out pada saatnya, klien udah kayak udah bukan kanvas polos lagi, udah. Jadi mau ngapa-ngapain juga bingung. Ada Ibu Dahlia Sarjono. Halo Ibu Dahlia Sarjono, selamat datang di I Love Monday. Silakan bagi teman-teman sekalian yang mau nanya-nanya ke Keisha, ini dia jago banget untuk styling baju. Kita akan tanya nanti di akhir-akhir ini. Jarang banget loh di Keisha bisa live streaming di Instagram nih. Hanya selected people dan keberuntungan. Terima kasih udah mau sama Abi Film Morning School. Oke, lanjut lagi. Terus kalau ke acara itu kan tadi casting, tapi kalau ketika GR dan ada di Fashion Week itu apakah model harus stand out atau hanya biasa-biasa aja begitu, atau apa sih yang penting sebagai seorang model? Ini terlalu banyak sih apa yang masalah. Jadi aku sempat ngerasain, aku sempat melewati masa waktu pada saat di baby management itu
itu Mm-mm. show pertama aku itu adalah di balcony. Mm-mm. Itu di embassy tapi di atasnya namanya balcony. Mm-mm. Dan aku pertama kali itu dan sama Athena juga masih ada. Mm-mm. Oke. Dan itu kali show yang make upin Adria Suryadita. Mm-mm. Mm-mm. Terus yang show ada Teh Happy. Hai. Oh my god, ada Kak Happy Salma. Selamat datang di I Love Monday. Waduh, kita bertabur bintang malam hari ini loh. Such an honor. Ya, terus lanjut. Pada saat itu aku show, ingat banget pas PR itu senior semua, Alina Gita, Oh my God. Karina, terus ada Ida Kalalo, itu takutnya dari Allah Rasulullah Subhanallah, kayak mau nyapa Sal, kayak nyapa enggak ya, salah, nyapa enggak siap. Itu tuh yang kayak aduh deg-degan banget deh. Dan aku kan juga pernah denger nih kayak di zaman dulu itu era model-model zaman dulu itu masih ada yang namanya senioritas yang kayak oh my god gitu kan, takut dibully atau takut tidak. Tapi emang benar itu semua terjadi gitu, tahun 2000 awal tuh memang senioritasnya cukup tinggi, betul kan? Nah itu kamu yang bikin kamu beban pada waktu itu mungkin. Kalau aku sih menurut aku ya kayak itu nggak di model aja, kita hanya semuanya kita, sih ya semuanya kita aja ngebawa diri gimana, tahu menempatkan diri, nggak jangan sombong, tapi lebih kayak kalau pinter-pinter lah membawa diri, kayak nggak kadang-kadang kan kayak gitu, you know what I mean? I know. Jadi mendingan kita pinter-pinter membawa diri aja. Tapi emang bener, tapi kalau menurut aku ya senioritas zaman dulu gitu kan, kayak aku kan dapat transisinya aja, nggak dapat yang full. Tapi menurut aku itu penting juga. Kenapa? Jadi kita bisa menghargai yang namanya senior model. Dimana kita sebagai model junior pun ketika bekerja GR segala macam, ya kalau kita nggak ngapalin blocking, kalau kita nggak profesional ya kita diomelin, ya itu udah worth it gitu loh. Iya kan? Zaman dulu koreografer, oh my god, selesai lo salah ulang lagi semuanya. Terus habis itu belum pakai mikrofon di halo-halo dari FOH. Satu ruangan pada denger say. Yang denger bukan cuma model doang, semuanya sampai belakang panggung. Oke, itu mengenai tadi belum dijawab nih Mas, mengenai penampilan di datang ke GR-nya, apakah model, apa harus stand out? Sorry. Pada zaman dulu itu GR itu tuh tampil banget. Ada pada yang pakai boots, pada pakai pokoknya hits deh pada saat itu. Kalau zaman sekarang kan lebih cool, lebih sneakers, pakai teknik. Tapi menurut aku pribadi pada saat GR pakai baju sekantor mungkin dan appropriate mungkin gitu, yang kayak tetap harus bawa sepatu hitam dan emas, itu emas setiap episode walaupun kita nggak dijuta, kita suruh bawa sepatu, bawalah sepatu 3 warna sepatu. Itu self responsibility. Sama nude sekarang dipakai nude nih ya. Sekarang kayak sebagai model wanita tuh dari jam dulu sampai sekarang itu kayak kesannya kayak bedol desa, kayak semua barang di rumah dibawa ke office. Kayak punya koper khusus gitu ya untuk mereka fashion show. Dan kalau misalnya photoshoot nih, Keisha kan sering photoshoot, apakah yang harus dilakukan oleh model ketika datang ke lokasi? Kan Keisha sebagai klien juga iya, sebagai model juga pernah gitu. Apa yang what should do? What we should do? What they should do? Datang nggak perlu pakai make up. You don't need to wear makeup, you just wear dan kalau in my personal opinion pakai baju yang ada buttonsnya, jadi pada saat ganti baju yang nggak yang mesti buka gitu loh. Oh ya, I know. Itu kan pada saat udah make up, udah rambut sudah jadi, jadinya kayak
rusak lagi. lebih memudahkan. Terus nih aku ada sedikit pertanyaan yang di luar dari yang out of the box nih. Pernah nggak sih sampai sebel banget sama model di lokasi? Gak usah disebutin namanya. Kamu sebagai klien, jadi teman-teman model ini atau teman-teman yang mau bekerja di industri entertainment ini jadi tahu gitu, kayak misalnya, oh itu jadi dilakukan berarti what you don't like. Oh ada. Tapi yang kayak gini loh, kadang-kadang siapa sih yang pada saat kita pemotretan, kita mengerjakan sesuatu video atau apa, siapa sih yang gak mau cepat selesai? Ya dong. Siapa sih yang gak mau kerjanya cepat? Terus pulang, bisa duduk, bisa makan. Ya, tapi kan semua teamwork, ya hanya bukan hitungan jari, ada orang lain. Ini yang capek itu semuanya. Jadi kadang sebagai model, we should be professional. I know it's tired. I know, and they pay you very well. That's why it's professional. I agree with that. Iya sih, kayak sebagai model itu tuh udah di atas UMR banget gitu, yang UMR Jakarta aja 4 juta, 5 juta. Model sekali jalan cuma berapa juta gitu kan. I understand that. Jadi itu penting banget. Kalau attitude kita bagus itu menjadi benefit buat kitanya juga. Berarti klien akan nggak menuntut kemungkinan klien akan memakai kita lagi gitu ya dong. Oke, lanjut ke beauty treatment. Keisha ini kan kulitnya eksotis, brown, dan itu tuh kayak teman-teman Indonesia itu kan kayak apa, di Indonesia ini banyak banget kulit sawo matang yang sejenis dengan kita. Itu perlu nggak sih dijaga supaya terlihat glowing? Karena kan banyak banget yang kayak malah mereka insecure dengan kulit hitam, pengen jadi putih. Tetapi kalau kita berdua ini justru malah mengangkat hitam kita ini menjadi glowing. Nah itu ada resepnya nggak buat teman-teman semua? Gini, basically itu kulit aku kan nggak coklat gitu kan. Tapi kenapa aku coklat emang kalau pada saat kulit aku coklat, aku nggak bakal pakai make up banyak gitu, karena kulit rata. Karena kita pada saat kita jatuh. Sorry. Pada saat kita ngerawat kulit, tapi kan kulit muka sama kulit ini pasti lebih putih dibanding kulit badan dong, ya kan? Betul. Jadi aku kenapa aku sukanya kulitnya lebih coklat, karena emang biar nggak terlalu banyak makeup aja gitu, nggak perlu pakai bedak, nggak perlu pakai apa, yang penting udah rata. Nah cara merawatnya itu aku nggak meracuni semua kalian harus jadi kulitnya jadi coklat ya. Tidak. You want to be, gitu kan? Kalau aku setuju. Sunbathing itu udah paling penting. Sunbathing itu yang bagus itu pagi dan dari pagi sampai sebelum jam 12. Karena jam 12 itu matahari tegar banget. Dan harus pakai SPF. Mau dimanapun, mau kalian mau. Tapi kan takutnya mau. Oh my god, ada Mbak Dira Sugandi. Ada Mbak Dira. Oh ya? Ada Mbak Dira. Hai. Gila rame banget. Oke, lanjut. Tadi SPF. SPF penting banget menurut aku. Karena kalau nggak pakai sunscreen itu malah merusak kulit gitu. Dan untuk menjaga kulit itu sekarang gini, anti-aging krim juta-jutaan itu banyak banget di pasaran. Setuju. Tapi kalau kalian hanya memakai kulit kalian, tapi kalian tidak mengkonsumsi multivitamin dari dalam tubuh kalian, it's useless. Jadi kayak misalkan tumbuhan, kamu tetap siram air, dia akan tumbuh. Ya dong, kalau kamu kasih betul. kamu siram air, dia akan tumbuh. Tapi kalau kamu kasih pupuk, dia akan menumbuh lebih subur. Betul, setuju banget. Ya, I agree with that. Kalau aku pribadi, aku mengkonsumsi multivitamin banyak banget. Oh iya? Ya banyak banget yang kayak ada biotin, ada
ada kolagen, Zinc yang nggak sih? Yang Kalau- untuk kuku. biotin untuk kuku. Aku sampai nyampe loh. Ini biotin. Oh my god tuh, dikasih resep loh sama Keisha nih, boleh dicatat, jangan lupa di Biotin capture. ini tuh untuk rambut dan kuku. Kalian bisa beli di e-commerce ini deh yang ada. Biotin itu untuk kuku dan untuk rambut. Lalu ini ada vitamin E. Nah, vitamin E itu banyak banget. Nah, resepnya vitamin E itu kalian harus cari yang ada IU-nya. Kenapa harus ada Oke. IU-nya? Jadi kalau IU-nya itu adalah mengandung, jadi nggak perlu bukannya nggak perlu vitamin C. Ini udah mengandung antioksidan dan ada vitamin C. Kalau setiap vitamin yang ada IU-nya itu. Ayo buruan nih Lalu- di capture lo barusan. Kalau nggak itu ilmunya mahal banget. Dan ini Sebentar ada siapa? Ada halal- Balitar. Halo Balitar, Mas Hai, Aryo nih sama Mas Balitar. Soton. Apa kabar? Halo, ya lanjut. Hyaluronic acid ini this is part of anti-aging selain kolagen. Wow, Lalu ada banyak ya. glutathione reduce. Glutathione itu orang-orang pada tahu. Glutathione itu untuk memutihkan. Kalau jadi gini, glutathione itu ada dua. Ada glutathione yang disuntik, ada glutathione yang minum. Glutathione yang diminum, jadi tapi glutathione itu sendiri fungsinya adalah mencerahkan kulit, tidak memutihkan ya, mencerahkan kulit. Nah, Kayak lebih seger gitu ya. ya, jadi kayak flek-flek hilang gitu loh. Nah, glutathione yang oral yang diminum itu gunanya selain untuk kulit adalah untuk liver. Jadi, aduh, pokoknya vitamin tuh is a must. Best. Aku pun setuju sih, kayak waktu itu tuh aku pernah coba kayak ternyata ginjal bermasalah itu juga bikin aura turun gitu. Jadi memang dalam organ dalam tubuh itu memang harus diperhatikan juga, nggak sekedar cuma mukanya aja yang dikasih vitamin. Tuh kayaknya aku tadi yang kamu tunjukin, aku juga mau ngambil deh yang untuk memudahkan karena faktor kulit ya sudah makin menua. Nah guys, kalian nanti jangan lupa ya, kalian capture, kalian tonton ulang, nanti tersedia juga di YouTube channel Arvia Modeling School. Menurut aku kalau skincare kalian udah dicoba, ya itu akan maksudnya akan menunda aging. Tapi aging itu Prosesnya akan tetap berlangsung. berjalan. Ngerti kan? Setuju banget. Ya. Alangkah baiknya kita menundanya double dengan apa yang kita konsumsi. Aku nanya nih ke cowok, perlu nggak? Banget cowok banget. I mean, apalagi orang yang ibaratnya bekerja atau mempunyai pekerjaan di dunia entertainment, you need to look good. You need Yeah, to look present fresh. yourself. I mean like kayak gini deh. Jadi nggak sekedar Sekarang untuk aku live. perempuan doang ya? Ya kayak misalnya gini ya, kayak aku live, bisa aja aku live pakai t-shirt karena I do really appreciate you. I want to look good, it's not only because of myself, karena I respect you gitu loh, kayak you know what I mean? Yeah, I agree with that. Yeah, we have to be total as entertainer. Jadi kalian semuanya teman-teman, ada Chris Matias, halo. Jadi kayak teman-teman gitu, kalau kalian sudah berdedikasi sebagai seorang entertainer tuh ya harus all out. Jangan sampai kalau udah klien pay you as a model, you come to casting dengan bau badan, bangun tidur juga belum siap gigi. Oh my god. Aku pernah di backstage, ya Allah maaf ya. Karena gini, kita kan di backstage kan di baju telanjang-telanjang aja dong, nggak ada yang di depan. Aduh, you know what I mean? Kayak gitu, I kan? know. Ya. Karena udah hektik semua fans. Iya, mau cowok mau cewek udah semua udah. Terus kadang-kadang kita kayak, oh my god, I think I smell something gitu. Well, ya. Karena kayak oke, what this thing gitu. Iya, benar.
Oke, tadi udah kulit. Sekarang untuk rambut nih. Rambut tuh ada treatment khusus nggak untuk Keisha yang bisa dibagikan ke teman-teman semua? Ini yang bilang you should try. Oke. Nggak, kalau bagian luar nih. Tadi kan semua bagian dalam. Kalau bagian luar kayak treatment Enggak untuk sih, muka dan rambut. Kau boleh nyebutin mereknya? Enggak, terserah. Bebas, ini kita free. Aku cuma shampoo. Aku nggak shampoo doang. Pantene, Pantene. Nggak ada tuh yang masker apalah, nggak. Cuma Pantene doang. Oke, jadi kayak sebenarnya sih kayak aku juga setuju, kayak aku tuh dulu yang pakai full treatment yang kayak harus ke dokter A B C D E untuk supaya apa, tapi at the end of the day cuma ya vitamin, terus rajin bersihin aja, terus kayak dijaga aja supaya lebih glowing lagi. Oke, next. Aduh, jatuh kan. Aku tuh terlalu excited kayaknya hari ini. Jadi kok jatuh terus. Maaf ya guys. Oke, sekarang nih tips and trick untuk menentukan daily outfit dari Keisha secara simple untuk wanita normal yang kerja deh gitu. Mereka harus tampil seperti apa? Aduh, jatuh lagi. Aku dari yang itu balik lagi ke personal pribadi masing-masing. Kayak hari ini yang aku bilang itu you're gonna be sometimes you're gonna be look good with that. Karena kita harus mengenali, satu kuncinya kita harus mengenali diri kita sendiri. Apa sih yang kita suka? Apa sih what kind of image that we want to represent. Jadi memang kamu harus menggali itu. Gak bisa kayak misalkan kamu orangnya simple, tiba-tiba lo harus memaksakan pakai baju kayak gue gitu. Enggak, aku mau pakai baju kayak gitu karena Keisha pakai baju kayak gitu. Enggak, you just need to what is good for you, what makes you feel good. Okay. Boleh nggak sih kayak misalnya punya role model yang get inspired, kayak misalnya aku suka stylenya Keisha, terus aku kayak beli sesuatu yang kayaknya keren deh karena kulit kita sama, jadi gitu. Boleh nggak sih kayak nyontek dikit gitu? Boleh lah. Boleh banget ya. Iyalah, semua orang pasti terinspirasi oleh orang lain gitu. Betul sekali. Nggak semuanya. Karena aku I believe there is no such a thing of original. Nggak ada dalam dunia fashion, dalam dunia modeling, dalam dunia style, dalam dunia design. There is no such a thing of original. Karena semua itu berputar. Itu lebih beregenerasi ya. Beregenerasi, tapi berkembang. Cuman hanya dikembangkan. You know what I mean? I agree. I know. Nggak ada tuh yang such a thing. Aduh, ini nggak original. Oh, ini there is no such a thing. Kalau kita mau ngomongin masalah original, lo kembali ke dunia 1910 atau 19 sebelum Masehi, itu original banget. Iya betul, kayak celana deh dari dulu juga bentuknya seperti itu aja. Iya. Bolongannya 2, atasnya 1. Nah, jadi untuk simple daily nih buat teman-teman semua di rumah yang bekerja, jadi itu kayak menentukan style itu adalah based on your personality and riset apakah sesuai dengan baju itu atau tidak. That's good point itu ya, tolong nanti dicatat. Terus untuk plus size, teman-teman ini ada yang berbadan plus seperti mama ataupun yang memang sudah dari kecil dari plus, itu gimana sih mensiasati outfit of the day-nya mereka, karena kan kayak kadang suka salah baju, nanti jadinya kelihatan gemuk atau apalah gitu yang kadang jadi polemik mereka sendiri. Kalau plus size menurut aku gimana caranya kalian membuat badan kalian curve, which is memakai belt, high waist belt. Berikanlah badan kalian bershape gitu yang kayak nggak hanya mentang-mentang plus size pakai baju gombrong-gombrong. Soalnya aku tuh ketat ini banget nih, aku comfortnya oke, benar comfort, tapi dalam comfort itu don't you want to looking good for yourself. Jadi aku ya mungkin pakai belt, mungkin pakai baju yang lebih curvy, karena nobody's perfect. Jadi yes, agree with that. Embrace
your confident, your character, your body. tapi jangan asal kelebihan ya, kelebihan. Tapi kadang tuh kayak ada yang maksain gara-gara gue pengen ikut temen gue, dia kok itu, tapi ternyata setelah dicocokin, setelah dipakai dibeli nggak cocok, akhirnya masuk ke lemari nih gitu kan. Gimana cara mensiasati? Nah itu kan banyak banget yang kayak gitu kan, kayak gelap mata aja kayak dia cocok, kok gue nggak cocok ya gitu loh. Itu gimana mensiasatinya supaya tetap terpakai baju itu? Kalau aku bilang sih, aduh maaf karena kita lagi di social media. I mean, kalau beli baju mendingan jangan beli online. Oke. Karena kalian harus coba. Bukannya aku anti belanja online, tapi kadang-kadang walaupun measurement-nya kan pasti mereka nulis measurement bust, hitsnya, length-nya, tapi kadang-kadang kan badan orang beda-beda. Aku pun pernah terjadi sih, kayak udah gelap mata nih lihat di outlet mana di mall di Jakarta gitu, ya aku mau itu, begitu aku pakai oh my god terus Iya itu kan, kayak thanks God tuh kayak harus dicobain, kayak dipegang personal gitu. Terus nih kalau untuk temen-temen yang modest berhijab itu kira-kira ada tips and trick gak sih buat teman-teman yang berhijab itu supaya tampil menarik? Aku boleh ngasih saran gak sih, tapi agak Boleh, nggak apa-apa kita jadi gue jujur. dihujat lagi. Enggak. I mean like kayak ini tuh sebenarnya knowledge yang kita lihat dan memang harus diajarkan. Ini hanya saran. Semoga yang terima kasih yang ngasih dia keluar aja. Jadi kayak teman-teman ini jangan dijudge, jadi aku mau jangan dijudge, jadi kayak apa namanya, ini sebagai ilmu aja, kalau itu ada gunanya untuk kalian take it, tapi kalau enggak ya udah leave it aja, jadi feeling ya. Oke. Oh my god, ada Mbak Kemita. Ada Kemita, oh my god. Selamat datang di Island Monday. Oke, yuk lanjut. Indeman lagi kembali gitu kan, tapi sayangnya saya sangat menyedihkan beberapa orang itu memakai hijab tempo-tempo. Lo ngerti nggak sih? Tempo-tempo gimana? Tempo-tempo tuh kayak hari ini dia pakai hijab, tapi ntar di fotonya dia nggak pakai hijab. Karena gini deh, zaman dulu orang pakai hijab itu pasti kita akan menanyakan, are you sure you want to wear that? Are you very ready? Oh iya, zaman dulu masih seperti ya, itu. Kan? Nah sekarang itu kayak cuman oke, kali ini pakai, besok udah lo ngapain pakai hijab nih? Orang itu memakai hijab. Betul. It's something tempo-tempo aku memang lihat masih banyak yang kayak Senin Kamis jadinya. Iya, pada saat kalian decided untuk pakai hijab, please keep it that way. Ya udah, pakailah hijab yang benar, pakailah hijab yang secara bahasanya apa sih, secara apa sih, aku nggak tahu bahasanya. Yang secara tuntutan, secara apa namanya, secara itu dari agama. Dari tuntunan dari agama. Gitu. Nah, mungkin yang pakai hijab itu kan sekarang hijab macam-macam ya pilihannya ya. Hijab pilihannya macam-macam. Jadi I think kalian bisa dipakai ke turban, bisa dijadikan apa gitu. Gini, kayak di sini sih aku masih lihat ya, apalagi di daerah-daerah itu kayak masih yang namanya ya pakai orang hijab itu harus berbusana muslim. Cuman aku di Jakarta sempat dengar dari beberapa teman kayak orang berhijab itu juga harus trendy gitu loh. Dan aku tuh melihat juga di beberapa film, seperti di film The Sex of the City yang kedua itu kan, yang ditutup, yang begitu dibuka ternyata bajunya branded semua. Dia pakai itu. Dan menurut kamu gimana? Itu benar sekali, karena aku tahun 2007 kan aku tinggal di Kuwait. Aku tinggal di Kuwait, dan itu emang yang di film Sex and the City ya, kalian harus dengar, yang di film Sex and the City itu exactly what happened
in Middle East. Jadi mereka itu memakai abaya, memakai abaya hitam dan cadar hitam itu, tapi dalamannya itu bajunya sangat glamorous. Modis, trendy. You name it, Valentino. Iya, orang ada Valentino, Hermes, semuanya Gucci, Ya, semuanya dipakai. Bukan tas ya, tapi benar-benar dalaman bajunya. Jadi pada saat mereka kumpul, mereka akan buka itu. Jadi si abaya itu sebagai kayak coat jacket, dan itu benar-benar ke Hai Indri, oh my god, itu teman aku dari Kuwait. Halo. Benar-benar apa namanya, seperti itu keadaannya. Jadi emang itu literally. Aku pengen menambahkan sedikit nih, takutnya terjadi salah informasi. Jadi itu kalau misalnya mereka itu berkumpul itu ya sekerumpunan ya wanita-wanita, mereka Ya. baru membuka. Jadi memang yang bukan murimnya tidak bisa masuk kan, itu hanya sekumpulan wanita-wanita. Kecuali keluarga. Oh, jadi hanya keluarga ya. Cewek semua gitu. Tapi kamu adiknya bisa masuk. Oh, tapi harus ada hubungan darah. Oke, lanjut nih. Jadi pendapat Keisha untuk seorang modus hari ini gitu, mereka harus trendy, apakah boleh? Adakah tips untuk Keisha, apa harus belanja yang seperti apa ya Kak untuk baju-baju aku gitu? Untuk apa nih? Untuk modus. Untuk modus, masih untuk modus. Tapi ini my personal ya. Iya kan as perception-nya kamu. Pokoknya dari persepsinya Keisha itu sebagai seorang fashion stylist ketika menjadi seorang klien yang berhijab. Kalian mesti follow. Ini aku nggak temenan sama ini orang. Ini aku nggak dibayar sama ini orang. Kenapa? Tapi aku tahu ini dia orang Malaysia. Namanya Nilofa. She's so good. I mean like in my personal opinion, orang yang memakai hijab bagus, tertutup, soft, punch, norma-normanya tapi kerennya setengah mati, itu dia. Namanya Nilofa, Neelova. Itu, oh my god, she's so good. I mean, I'm a fan. Oh my god, really? You adore her dari seorang profesional fashion stylist. Kita ngeliat apa? Jangan warna pastel, bunga-bunga puyeng, you know, it's so nice. Kadang juga bertumpuk-tumpuk warnanya pastel, bertumpuk-tumpuk, pink, abu, biru gitu. Dia bisa pakai hijab tapi latex, dia bisa pakai hijab pakai leather. Wow. Itu benar-benar sekeren itu perempuan, Mbak. Aku nggak kenal, I so I sexy. don't know her, tapi she's so good. Nah, oke guys, buat teman-teman semua sini udah dapat tips and trick dari Kak Keisha. Sekarang kalian boleh loh nanya-nanya di bawah ini. Oh my god, ada Ivan Gunawan. Apa kabar? Terima kasih sudah mampir di Ellen Monday. How are you? Semoga sehat selalu ya Kak ya. Oke, buat kalian semua yang mau nanya-nanya nih, silahkan bertanya langsung kepada Keisha. Aku mau kita cek ada pertanyaan dari siapa. Oke, ini ada satu pertanyaan. Di dunia modeling selalu membahas attitude. Kakak pernah dapat attitude yang tidak baik dari junior? Kapan? Aku pengen cerita juga, aku juga pengen jawab sih. Kapan itu? Bagaimana kejadiannya? Boleh di-share? Aku lupa sih kejadian jelasnya gimana. Kejadiannya di JF3. Oh, okay, I remember that. Kayaknya sama kamu deh. Iya, kan kita pilih. Coba kamu, berarti kita sama tuh. Iya, itu ini loh. Tuh, kayak kita jawab. Dulu aja aku tuh nemu kayak kita takut loh. Tuh ada senior model. Kita kalau bisa sujud dulu. Sungkem dulu. Oh my god. Gitu ya, kayak aku tuh mulai sekarang ya kayak cuek, udah ngerasa keren kan. Tapi ya udahlah, emang zamannya sudah berubah. Teman-teman juga cannot blame them. So it's about that. Karena
karena tanpa kita sadari semakin gampangnya dengan social media, semakin gampangnya orang menjadi bintang secara mudah. Agree. Kita Cuma tinggal viral sekali langsung jadi trending ya Kak ya. ya, sedangkan kan kita kan lewati zaman-zaman jadi jongkos gitu. Pernah nggak sih kayak pernah nggak sih sampai semarah itu apa yelling someone ketika kamu selama bekerja? Aku orangnya nggak pernah aku gimana sih? Siapa dia? Kalau kelihatan. Kak Irfan, aku gimana sih? Attitude-nya luar biasa kalau aku Nah, kalau aku orangnya nggak yell, aku nggak pernah make scene yang kayak nggak cuman kayak diam aja dulu, kasih waktu sekali, 2 kali, 3 kali baru gue nggak yang langsung wow gitu. ada teman Okay. kita ada teman kita yang teman baik kita yang pernah langsung nge-semprot iya ya gitu. Itu kayak Mungkin aku kalau di Jakarta nggak pernah sih, tapi kalau di Jogja atau di kerjaan aku yang au pair sih kayak banyak banget aku nyemprot orang. Tapi emang balik lagi sebuah attitude, kayak kalau pengalaman aku sendiri kayak ketika kita membuat sesuatu sebuah karya yang udah ada deadline dan rundown-nya, jamnya harus jam berapa selesai, please make sure at that time gitu. Kayak darah tingginya tuh mulai kayak udah telat, habis itu gak denger-denger, gak pay attention, akhirnya aku ambil mikrofon dan aja kayak can you remember? Udah marah banget gitu. Untungnya banget aku itu waktu pas aku di manajemen, aku barengan sama orang-orang yang menyenangkan, sama orang-orang yang membantu growing. Ibaratnya nggak sibuk-sibukan. Pada saat itu aku ingat banget, aku tuh bareng Athena, Kelly, Kayak Tandiono masih baru ya dulu. Dina Bibir, tau nggak? Aku nggak sampai. Dina Mungkin Bibir, tahu mukanya aja. Jenny Chang, Kusuma Oh Wardani. ya. Pernah nggak di dunia fashion ada orang yang pernah menegur dan menentu alias? Ya oh my god, itu bener banget Kak Irfan. Oh my god. Pertanyaannya dari Kak Irfan, pernah nggak di dunia fashion ada orang tempo-tempo? Tempo banget. Kadang-kadang jadi begini loh. Jadi pasti Kak Irfan juga tahu lah. Ibaratnya yang kita gini loh, ada orang yang harus disapa duluan. Tapi karena angkatan aku itu kita growing up, kita harus menyapa yang senior. Mau senior itu berat atau enggak. Ibaratnya halo Mau ditoleh atau mau disenyumin atau enggak, udah terima nasib, yang penting nyapa harus ibaratnya mau cuman ya, tapi itu attitude kita sebagai model mau itu apa, itu attitude yang harus. Nah kalau sekarang kan yang bener kata Kak Irfan suka tempo-tempo, kadang-kadang lihat kadang enggak gitu. Ya ampun baru kelihatan gitu. Nanti yang kayak kemana aja sih kok. Karena malah kayak pura-pura pada suatu hari gak lihat, begitu ada butuhnya, apa kabar Beb? Tiba-tiba manggil Beb. Sedangkan sekarang kena imbas corona kayaknya di saat Seru banget lah. tapi benar-benar yang kayak itu dunia fashion juga kayak gitu, kan dunia model, kan dunia stylist. I agree with that. Harus nggak ada salahnya kok, nggak merugikan cuma ngomong halo, hai, apa kabar, itu nggak menurunkan derajat makan saus kok. Malah justru kadang jadi remindering gitu loh, kayak aku pun pernah berpengalaman kayak nggak kenal dari nyapa jadi kenal, jadi malah dapat job gitu loh. Ya nggak sih, kayak dapat project gitu kan. Malah berkah. Nah, tuh kan yang mungkin sebenarnya kita nggak kelihatan. Oh bukan. Super Mega Bintang mah pasti kelihatan. Kayak sehat-sehat selalu ya.
Oke, ini pertanyaan dari ini. Attitude modeling itu gimana sih Kak? Coba tolong dijelaskan, Keisha. Maksudnya Yang gimana benar sih? itu harusnya enggak, attitude model yang benar itu harusnya gimana? Ya kita gini, kadang-kadang ya waktu itu ibarat gini, orang itu lebih tahu aku sebagai fashion stylist dibanding model, karena karir aku di model sama aktor di manajemen itu nggak begitu lama ibaratnya. Dan aku lebih pekerjaan yang lebih banyak yang aku dapat adalah sebagai fashion stylist gitu loh. Tapi jadi pada saat aku hire sebagai model, ya itu aku mengikuti direction apa yang desainer, apa yang klien mau. Kadang-kadang kejadiannya karena mereka tahu aku fashion stylist juga, yang kayak Keisha mau pakai bajunya yang kayak gimana, dong terserah kalian maunya apa. Gue Iya betul. Ibaratnya aku akan terima aja yang kalian mau, gitu. Nggak yang mesti kayak gue mau pakai baju ini, aku nggak suka bajunya ini, terus apa nih Naomi Campbell, Ber. ya kan, udah nggak usah. Ibaratnya attitude yang baik adalah misalkan pas datang pasti nyapa, halo sama yang nenek, oke ruang makeupnya di mana, ya dong, Agree. ruang makeup. Nah udah, lo duduk manis cantik, lo banyak nolak, lo duduk manis cantik, bersaing makeup artisnya, di makeupin apa. Paling lo kalau misalkan kalian punya alergi makeup atau apa, kalian ngomong di awal, mau jadi nggak miskom ya. Ya mau itu makeupnya, karena kan gini, ada sebagian model udah di makeupin, tapi yang kayak gue nggak suka nih ininya nih, gue nggak suka, gue nggak bisa kok. Lo dibayar untuk itu, so just zip it and do it. Jadi percayain aja kok, percaya itu is a job. We need to be professional. Duduk manis apa-apa, udah duduk manis, makeup sudah jadi. Oke, bajunya mana yang mesti dipakai, bajunya kayak apa. Oke, udah baju udah datang, ngomonglah sama si fotografer dan stylistnya. Ekspresi apa yang kalian mau dari saya? Senyum lah ya. Saya Dan juga gini nggak sih, kayak apa namanya, ketika kalian semakin nyantai, relax, apalagi ada personality yang ngajak ngobrol seru, jadinya kan kayak mereka jadi remembering dan be friend, right? Jadi suatu saat akan jadi direkomendasiin lagi untuk kerjaan berikutnya. Dan juga kayak apa namanya, dengan keriuhan-keriuhan itu juga mempersulit diri kan, jadi nggak dapet job-job lagi, jadi juga nanti diomongin juga. Well, from what talent juga di industri fashion tuh kayak tembok pun akan berbicara. Kan biasanya banyak orang nggak pede pakai baju. Nah, gimana caranya buat pede pakai baju sesuai dengan karakter? Aku gimana sih lo ngerti? Ada? Jadi gini, Kak, biasanya kan banyak orang yang supaya tampil percaya diri dengan baju. Jadi tuh kayak banyak orang yang nggak percaya diri setelah beli baju segala macam dan pakai baju. Iya, kalau kayak gitu kamu tanya sama diri kamu, karakter kamu apa? Kamu orangnya mempunyai karakter seperti apa? Kamu sukanya gaya berpakaiannya seperti apa? Jangan karena kamu sukanya Korea tapi kamu pakai baju Korea maksa jadinya kamu ondel-ondel. Iya dong. Oke, ya betul. Apa yang ibaratnya gini, this is the thing. Trend fashion is come and go. But style is forever. Yes, I agree with that. 100%. Trend itu mungkin hari ini trennya hijau kuning biru. Belum tentu tahun depan warnanya itu. Jadi trend itu akan selalu berputar. So, but style is forever. Sama juga ini ada satu saran untuk aku. You can buy fashion, but you cannot buy style. Maksudnya adalah kalian bisa beli itu
segala, you name it. Louis Vuitton, Chanel, Prada, Gucci, Off-White, you name it, semua fashion itu. Tapi kalau kamu nggak tahu cara memakainya, Ya, agree with that. Setuju. Jadi balik lagi kalau stylenya udah nemuin style itu seperti apa sih, kayak karakter itu seperti apa sih, kayak gini. Aku kasih contoh ya, kayak karakter kalian tuh orangnya. Jadi kan pasti kalian pilih-pilih bajunya kan yang kayak streetwear. Ya udah dinaikin aja, ditingkatin lagi. Kalau misalnya kalian orangnya terlalu serius, terlalu yang pengennya tuh kayak agak-agak klasik gitu ya, belilah jaket-jaket, baju-baju suit, tapi jangan yang kayak monoton juga, kayak stylean jas pakai dasi atau apa, boleh lah dalamnya diganti t-shirt atau apa supaya lebih smart look-nya lebih muda lagi. I agree with that. Itulah style. Jadi cocokin sama personality kalian. Oke, pertanyaan terakhir nih, kita udah mau habis nih durasinya, ternyata Hasan udah 1 jam. Oh iya, jadi kayak what you don't, apa yang kamu nggak boleh kenakan dengan kulit hitam? Enggak, aku punya pertanyaan. Jika kamu punya kulit hitam, misalnya jangan pakai warna apa atau bentuk seperti apa? bukan kulit hitam, kulit gelap. Kulit gelap, oke, maaf. Oke, kulit gelap. Kulit gelap. Apa yang nggak Dari yang salmon. yang sabun. Apa yang nggak akan aku pakai apa gimana sih? Iya, kayak misalnya gini, oh berarti I cannot wear that outfit gitu karena kulit aku gelap, jadi kayak bisa malah auranya tutup atau apa gitu. Nah, karena aku sendiri punya. Kalau aku pribadi, mungkin aku benar, mungkin aku salah. Tapi aku jarang banget memakai baju yang berwarna coklat tua. Oke. Why? Kayak warna-warna tanah, warna-warna yang earth itu tuh Oke. itu nggak tahu deh, complexion muka gue jadi kayak mbak gitu, ngerti nggak sih? Kayak mbak mau nyuci baju gimana? Hai Jeo, udah di high nih. Dia minta di high. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah modis itu harus baju yang harganya kelas branded? Enggak, no. This is the thing. Kalian mesti ingat yang aku bilang, you can buy fashion but you cannot buy style. Dan itu pun termasuk mau baju lo harganya 10 juta tapi cara berpakaian lo jelek. I'm sorry darling. Bye. Oke. Gak peduli itu, gak peduli ibaratnya kamu memakai baju H&M, kamu memakai baju Zara, tapi attitude dan the way you wearing it is you gonna be look like $1 million baby. Jadi it's about style. Itu kembali lagi jadi, yang aku bilang. Jadi kayak apapun bajunya, mereknya itu harganya berapapun, ketika kamu gunakan harus seperti seorang jutawan gitu kan maksudnya? Iya, itu makanya kembali lagi ke style. Gak jaminan kalau kamu beli baju, beli jaket Louis Vuitton seharga 35 juta and juga nabil look like artis Hollywood, nggak juga nek. Cuman orang akan lihat, oh iya itu jaket 35 juta nek, itu doang ya. Paling cuma diliatin doang, oh LV udah gitu doang. Ya, nggak mesti kita pinter-pinter. Nah, kalian nih kalau aku boleh ngasih saran, pinter-pinter deh kalian cari barang-barang vintage yang branded. Itu kadang-kadang itu bukan kadang-kadang, most of the time barang-barang vintage itu sangat menarik dan sangat effortless dan percaya sama aku deh, itu banyak aku suka banget barang vintage dan itu stylenya suka balik lagi. Oke, agree. Oke, ini kan waktunya udah mau habis nih, tinggal 1 menit nih. Aku pengen pamit dulu. Thank you Kak Keisha udah datang di February Modeling School, udah berbagi cerita style and fashion ala Stella. Keisha Mojenan ya, fashionista Keisha Mojenan, thank you so much udah berbagi ilmu. Buat teman-teman semua, ini akan diupload di YouTube February Modeling School, so stay tune. Ini ada giveaway buat kalian semua, ada quiz. Quiznya pertanyaannya adalah nanti komen ya di video ini. Pertanyaan adalah
ketika kalian punya uang 1 triliun, kalian akan beli apa dan harus dihabiskan dalam 1 hari? Jawab di komen video ini nanti di YouTube channel. Akan diundi di akhir bulan, oke? wait, ulang. Udah habis. If you Kamu have punya 1 triliun, tapi harus dihabiskan 1 hari, kamu akan beli apa? Kak Keisha, sorry tadi kepotong lagi bagi-bagi giveaway. Oke, Keisha mana Keisha? Sorry tadi kepotongnya guys, karena durasi kita hanya 60 menit dan kita selalu overlap karena 2 bintang belakangan ini lagi seru-seru banget untuk ngebahas, jadi kayak so excited. Mana Keisha? Keisha. Kita undang lagi Keisha. Apakah ada Keisha? Kak Keisha. Coba kita cek ya Keisha, kita WhatsApp dulu. Oke guys, jadi tadi ada giveaway bagi-bagi untuk di ending kelas. Keisha, oh kayaknya Kak Keisha udah gak bergabung di kita, jadi kayak kita ada giveaway tadi di, adakah Kak Keisha? Oh nggak ada. Oke, jadi ada giveaway buat kalian semua. Nanti ketika video ini di-upload di YouTube Arbi Fembri Modeling School, kalian harus nonton sampai akhir. Jika kalian punya uang 1 triliun dan kalian harus habiskan dalam 1 hari, what you gonna buy? Ya, tulis di komen. Jawaban yang paling cerdas dan paling menarik akan mendapatkan hadiah voucher beasiswa Arbi Fembri Modeling School senilai Rp500.000. Akan diundi di awal bulan Juli, oke? Oke guys, thank you so much yang udah stay tune di I Love Monday. ternyata live-nya terputus karena sudah sejam. So terima kasih sekali kepada Arbi Fembri Modeling School udah ngajakin live, dan terima kasih juga untuk yang udah nonton, menyempatkan waktunya untuk nonton video live-nya. Semoga bermanfaat, semoga menyenangkan, membuat kalian tertawa dan menambah sedikit ilmu. Semoga amin. Dan please stay safe, stay healthy, and God bless you. Dan katanya bagi yang belum sempat menonton, itu akan diupload dengan Arbi Fembri Modeling School di YouTube. So thank you guys.